Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan apa katanya dunia, tapi hidup kita ditentukan karena kuasa Allah. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan sama-sama datang ke hadirat Tuhan, datang menghampiri tahtanya yang kudus, dan sama-sama kita akan berdoa. Selamat malam Bapa di sorga. Sungguh Tuhan, terima kasih buat segala anugerah yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini karena kasih-Mu yang besar. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau masuk dalam bait-Mu yang kudus, kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang indah, dan biarlah setiap kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Urapan yang sama sudah Engkau berikan bagi kami yang melayani maupun seluruh jemaat-Mu yang ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menjamah setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hampiri tahta Tuhan yang kudus dengan rasa syukur, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Dengan darah
menanti kehadiran-Mu. Biarlah setiap hidup kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya, syukur. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kalau kami ada pada saat ini hanya karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kami. Kami sangat percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menjagai hidup kami, selalu menuntun hidup kami, bahkan masa depan kami sudah Engkau jamin. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami setiap hari berjalan bersama dengan Engkau. Dan tetap peganglah kehidupan kami semua Tuhan. Agar kami tidak terjatuh, tetapi kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Allah selalu memberikan kami kekuatan dan pertolongannya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah kami, Engkau mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri
kami tetap di jalan-Mu ya Tuhan. Agar kami tetap senantiasa ada di dalam lindungan-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan, Engkau akan menuntun hidup kami, Engkau akan menolong hidup kami, Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap persembahan yang sudah kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau akan mengurapi hamba-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh membekali hidup kami, untuk kami tetap di dalam kesetiaan kepadamu, untuk kami tetap di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kami semua telinga sebagai seorang murid yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami dan memberikan kekuatan dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kita masuk ke dalam Bible Class kita seri yang ke-33, kitab ulangan kita. Jangan lupa kita mengingat terus, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan pendengar asli mendengar kata-kata terakhir Musa yang menyampaikan khotbah-khotbahnya, 4 khotbah dalam kitab ulangan. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Musa. Perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu sekarang diulangi lagi. Ayat kunci dari kitab ulangan adalah pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pembaruan perjanjian Musa. Do it, run on me, walk through the Bible. Hukum pertama 40 tahun yang lalu di Sinai, dan hukum yang kedua yang sama persis diulangi 40 tahun kemudian waktu mereka memasuki tanah perjanjian. Ulangan pasal 5, kita sudah sampai pada khotbah kedua apa yang Allah harapkan. Masih bicara tentang eksposisi 10 titah. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar dasar titah 1 sampai ke 6, dan hari ini titah yang ke-7. Tapi bagian yang pertama, karena cukup luas, ayatnya pendek. Jangan berzina. Ya. Lihat, perintah di perjanjian lama, do it, run on me. Hukum pertama Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina. Ulangan pasal 5 ayat 18 sama. Jangan berzina. Nah, diulangi dalam perjanjian baru, ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat dengan perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. 12 kali perintah jangan berzina, ide ini diulangi dalam perjanjian baru. Seperti dasar-dasar titah sebelumnya, kita mendengar penjelasan teologis dan dilanjut dengan penerapan ya buat kita ya. Ingat ya, seperti saya katakan tadi itu, jangan berzina. Perintah ke-7 ini pendek, 2 kata. Implikasinya luas sekali ya. Makanya dibahas dalam beberapa sesi ini ya. Pembahasan pertama membahas tentang perzinahan dalam hubungan lembaga perkawinan. Kenapa? Karena lembaga perkawinan sekarang sedang ditantang dan kebanyakan dilecehkan ya. Tidak dihormati lagi di zaman kita ini sekarang. Kenapa? Kuno. Dunia barat dan sudah masuk di Indonesia, tidak butuh namanya lembaga perkawinan itu. Dan salah satu faktornya adalah kecenderungan menuju apa? Moralitas baru. Apa itu? Mendukung hubungan seksual sah dilakukan, boleh dilakukan
tanpa rasa salah, tanpa ikatan pernikahan. Kita bicara tentang remaja yang, lihat ya, remaja yang belum menikah. Survei terbaru 33% remaja 18 sampai 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Survei untuk orang yang sudah menikah. Amerika Serikat mengatakan dulu laki lebih banyak selingkuh, berzina. Sekarang perempuan lebih banyak. Ya. Oke, kita bicara tentang hubungan nikah ya. Dalam hikmat rencana Tuhan, Allah menyediakan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, antara pria dan wanita. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ingat, ayat ini yang kita baca, ayat ketika Adam diciptakan dengan sempurna. Adam itu sempurna tanpa dosa, lingkungan yang ideal sempurna di Eden, dan Allah melihat satu-satunya kekurangannya hidup Adam apa? Belum ada wanita. Belum ada perempuan yang dijadikan pendamping, menerima cinta Adam dan berbagai kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Adam di bumi ini. Jadi Tuhan menciptakan perempuan, wanita. Ish laki-laki, keluar Isya perempuan. Dan Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam, lalu diserahkan kepada Adam. Jadi pernikahan pertama itu perbuatan Allah, bukan ide manusia. Ya. Jadi ketika orang menentang lembaga perkawinan, itu berarti melawan institusi ilahi. Ini fakta bahwa, minggu depan kita bahas ya, perkawinan sejenis apa? Laki seorang pria tidak akan bisa mengisi kekosongan hidup seorang pria lagi, Adam. Kesimpulannya kenapa? Karena pria membutuhkan wanita, wanita membutuhkan pria, bukan wanita membutuhkan wanita sebagai pasangannya. Minggu depan kita bahas itu ya, nggak hari ini. Hari ini kita khusus bahasa perkawinan. Nah, tapi ada pengecualian, ya. Ada pengecualian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apa itu? Apa pengecualiannya? Namanya karunia selibat. Apa itu? Karunia membujang, karunia tidak menikah. Ingat ya, 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8 saya ambil yang utama. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku Paulus. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, tidak semua. Apa itu? Tidak kawin. Itu namanya karunia selibat. Karunia yang khas dari Tuhan, yaitu karunia tidak menikah. Karunia membujang. Jadi karunia selibat, tidak menikah itu hadiah, gift, pemberian Tuhan, pemberian Allah. Tapi ingat, bukan berarti selibat, karunia membujang itu hidup lebih suci daripada masuk dalam pernikahan. Salah besar. Karena itu dipertegas dengan konteks ya. Ada sesuatu namanya ciptaan Allah, namanya dorongan normal, libido seks yang kuat dari manusia. Lihat ya, 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, kenapa? Dorongan itu ada. Lebih baik kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus. Karena manusia tidak bisa melawan dorongan itu, makanya harus menikah.
Tapi orang yang dapat karunia dari Tuhan, dia bisa. Tapi bukan berarti selibat lebih tinggi rohaninya daripada orang yang tidak menikah. Ini masalah serius di Katolik Roma. Kenapa? BBC News berkata begini. Paus Fransiskus, pemimpin Roma Katolik, dia sangat galau karena begitu banyak skandal seks. Karunia selibat. Saya bicara ya, karena banyak pastor-pastor selibat. Diwajibkan selibat. Jadi Paus Fransiskus tahun 2019, tahun lalu, dia mengakui para pastor yang di biara Prancis menjadikan para biarawati budak seks ya. Serius ini. Pastor-pastor Katolik di Amerika Serikat, ada ratusan pastor-pastor Katolik yang melecehkan ribuan anak. Ngeri. Surat Paus Fransiskus dia berkata kepada hamba Tuhan, mengecam pelecehan seks para pastor Katolik ini. Makanya hati-hati kalau tidak punya karunia. Ada banyak yang sudah sekolah dan akhirnya tidak tahan, keluar. Jangan berzina. Apa pelanggarannya ya? Kasus pernikah. Kita bicara orang yang belum menikah. Yang dilakukan anak-anak yang belum menikah, bukan anak-anak, orang yang dewasa pun yang belum menikah lalu terlibat dalam hubungan seks. Jadi entah masih pacaran, entah sudah bertunangan, atau ada yang istilah ngetren sekarang, one night stand. Opoiku terkenal di Indonesia. Saya bukan penggemar lagu dangdut. Cinta satu malam. Lalu ada sambungannya liriknya, indahnya. Enggak indah, itu dosa. Cinta satu malam itu berarti antara orang A dan orang B, laki dan perempuan, tanpa ikatan cinta, lalu melakukan hubungan seks hanya sekali dan selesai dan beres. No, enggak beres. Enggak beres di hadapan Tuhan. Survei KPAI ya, dan Kemenkes tahun 2013, 62,7% remaja Indonesia melakukan hubungan seks. Wow, lebih dari separuh ya. 20% dari wanita hamil di luar nikah itu usia remaja. 21% MBA, married by accident, hamil duluan sebelum menikah, aborsi. Kemarin sudah dibahas masalah aborsi ya, jangan membunuh. Dan 30% penyakit HIV usia remaja. Kenapa? Karena mereka melakukan seks bebas. Makanya Alkitab mengatakan dengan jelas ya, no sex before marriage. Ini ketentuan firman Tuhan. Lihat ya, generasi milenial sekarang tanya, mana sih di Alkitab kami melakukan seks pranikah itu berdosa, salah di hadapan Tuhan. Carikan ayat, ayo carikan ayat. Jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak ada. Betul. Ada yang berkata eksplisit, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, betul. Tapi ada lagi yang alasan, papa mamaku dulu gitu kok, kelihatan. Papa mama menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lalu anak pertama lahir 6 bulan setelah menikah. Kan kelihatan kan? Mana tertulis seks pranikah itu salah? Oke. 1 Korintus ayat 6, pasal 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada 2 hal yang saya mau bahas ya. Cabul, pornos. Orang yang cabul itu berarti belum menikah lalu melakukan hubungan seks. Nah ini. Moikos, berzina, itu sudah menikah lalu melakukan hubungan seks dengan bukan pasangannya.
Jadi seks pranikah itu sama berdosanya dengan dosa selingkuh. Itu sebabnya nanti minggu depan ya kita bahas tentang banci, pemburit, homoseks, lesbian, dibahas berikutnya ya. Jadi ada 5 alasan kenapa kita harus menunggu. Anak-anak muda dengarkan ya, yang belum menikah. Why wait? Kenapa harus kita menunggu? Why you need to know about the teen sexuality crisis? Kenapa kita harus menunggu? Kalau engkau bisa sabar, karaktermu dibangun. Tiap kali menghadapi godaan seks dan engkau menang, itu memberikan harapan, percaya diri di masa depan. Menunggu berarti tidak punya resiko penyakit menular seksual, PMS, raja singa, ya, ada HIV, AIDS, dan itu mengurangi kemampuanmu, merusak hidupmu. Yang ketiga, menunggu berarti anak-anak akan dilahirkan dalam rumah tangga yang lengkap, dalam rumah tangga papa mama seperti itu, ya. Menunggu berarti kita tidak bisa membanding-bandingkan, karena engkau masih kudus ketika masuk pernikahan. Engkau tidak pernah lakukan sama orang lain. Menunggu berarti engkau punya seks yang bebas dari rasa bersalah, dari rasa dosa. Anak-anak muda, jangan berzina. Nah, contoh pelanggaran yang sudah menikah, ya, namanya poligami, poliandri. Punya istri, punya suami lebih dari satu. Prinsipnya firman Tuhan jelas ya, seorang yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi. Hanya boleh menikah kalau pasangannya sudah diambil Tuhan. Kenapa dilarang? Karena kita ciptakan satu Adam, satu Hawa. Bukan satu Adam, 2 Hawa, satu Adam, 3 Hawa. Enggak. Itu karena kita paham bahwa Allah menghendaki satu suami, satu istri. Hawa tidak diciptakan 2 Adam, 3 Adam, tidak. Prinsip pernikahan jelas ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya tunggal, sehingga keduanya, laki dan perempuan, jadi satu. Bukan keduanya, bukan ketiganya, keempatnya, enggak. Alkitab tidak pernah setuju dengan poligami, poliandri, karena dianggap berzina. Nah, banyak firman yang bicara dan menentang poligami, poliandri ya. Imamat 18 ayat 18. Jangan kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya, untuk menyimpan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Orang bantah, buktinya sabar. Di PL kan banyak orang yang istrinya banyak. Itu loh, raja, tokoh-tokoh beriman. Betul. Alkitab mengatakan bahaya sekali, sudah diperingatkan kalau raja punya istri lebih dari satu. Ulangan ya, 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Ini terbukti Salomo yang istrinya 1000. Walaupun kadang-kadang dia terpaksa menikah karena politik. Tetangganya sebelah yang di selatan, Mesir, Moab, Amon, Edom, Syria, masing-masing kasih anak, dikawini sama Salomo karena perjanjian politik. Memang terpaksa. Tapi ingat ya, itu keputusannya. Dan nah ini ada lagi. Gimana dengan tokoh-tokoh PL yang banyak istrinya? Tuhan di perjanjian lama lebih bertoleransi, dikasih toleransi ya. Bukan berarti setuju, dengarkan baik-baik. Bukan berarti Tuhan merestui. Dosa yang membudaya, poligami, perbudakan. Tapi bukan berarti Tuhan setuju. Sekalipun tidak pernah ada kecaman anak Tuhan melakukan poligami, tapi bukan berarti Tuhan tidak menghajar, tidak menghukum mereka. Lihat ya, banyak tokoh di PL di perjanjian lama yang melakukan poligami dapat hukuman penderitaan. Apa contohnya ya? Abraham.
Sarah Hagar bertengkar, anak masalah warisan, mama sama mama ya, Yakub sama, anak dan anak iri hati, istri saya iri hati, masalah semuanya. Elkana, hubungan istri pertama, hubungan istri kedua, ketika keadilan persaingan. Daud, anak istri pertama, istri kedua, istri ketiga, semuanya rebutan warisan takhta. Oke. Larangan tegas berzina dalam Amsal ya. Amsal 5 ayat 15 sampai 17. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jadi artinya ini bahasa kiasan untuk seks. Kidung Agung ya. Engkau dinda kebun tertutup suci. Kebun tertutup suci ditegaskan. Mata air termeterai, masih perawan. Minum air dari kulahmu sendiri. Dalam Kidung Agung jelas ya, kekudusan seks, mata air termeterai disegel, tidak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan dan tidak berzina. Jadi seks itu digambarkan dengan aliran air yang bisa dikendalikan, jangan dibuang sembarangan. Nah, aliran gereja Mormon, Joseph Smith punya istri 30 sampai 40, pengakuan sendiri gereja Mormon. Yang di sebelah itu istrinya, dia menderita karena suaminya istrinya banyak. Padahal gereja Mormon melarang poligami, tapi pendirinya melakukan sendiri. Aturan berzina PL ini dipertegas ya dalam Perjanjian Baru. Jelas ya. Boleh menikah kalau pasangannya sudah meninggal. Ingat ya, istri 1 Korintus 7 ayat 39 sampai 40a. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia istri bebas kawin dengan siapapun asal orang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, maksudnya tidak kawin. Jadi tidak boleh kawin itu bukan larangan, tidak boleh kawin lagi, tapi mengingat masa darurat. Ingat ya, konteksnya itu karena masa darurat. Nah, Roma pasal 7 2 dan 3 ya. Seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri orang lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Prinsip firman Tuhan, ya ingat ya, orang Kristen boleh menikah lagi kalau pasangannya sudah meninggal. Kita beda dengan muslim, saudara kita muslim. Muslim diizinkan laki-laki punya sampai 4 istri dengan syarat berlaku adil. Kita tidak bisa seperti itu. Dalam Kristen, pasangan yang masih hidup tidak boleh menikah, alasan apapun. Kenapa? Ada banyak orang izin menikah lagi. Kenapa? Pasangan sakit, lumpuh, tidak bisa punya anak, tidak cocok lagi, dingin dalam seks, impoten, tidak dinafkahi. Oh no, tidak ada alasan. Makanya jangan punya pandangan negatif. Kalau ada orang Kristen menikah lagi setelah pasangannya meninggal, dia boleh menikah. Nah, kasus kalau misalnya dulu belum bertobat, banyak istri. Biasanya kasus-kasus yang paling banyak itu kepala-kepala suku ya. Di Afrika dan beberapa suku-suku yang di pedalaman ya. Macam-macam pendapatnya ya. Pendapat yang pertama, kepala suku itu harus menceraikan istri kedua dan selanjutnya, tapi harus dibiayai, dihidupin. Kenapa? Karena pernikahan yang pertama itu sah. Yang kedua perzinahan. Karena waktu dia bertobat jadi Kristen, dia buang perzinahan itu. Itu pendapat pertama.
Tapi ada pendapat kedua bahwa ikuti pola PL saja. Tidak menceraikan supaya apa? Membawa istri-istri itu diselamatkan. Ingat ya, ini banyak terjadi kasus-kasus misalnya di kepala suku yang di Afrika. Ya, seperti itu. Oke, ingat ya, Allah membenci ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Malaikat berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka roh dan daging? Apa yang Allah kehendaki? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Allah mau kita bersatu karena Allah yang menyatukan. Allah benci perselingkuhan. Allah membenci juga perceraian. Malaikat 2:16, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, jika orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Untuk suami dan istri, dengarkan baik-baik. Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka suami dan istri bukan lagi dua tapi satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah benci perceraian. Ya. Ayat utama yang di dalam perjanjian baru, Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua, bukan suami istri, semua orang percaya, penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur. Orang sundal dan pesina dihakimi Allah. Penuh hormat dari kata timios. Timios itu artinya berharga karena bernilai tinggi. Pernikahan itu berharga di mata Allah. Nilainya tinggi. Seperti istilah permata yang langka, mahal dan indah di mata Tuhan. Dan istilah Yunani tempat tidur, lihat ini ya, jangan mencemarkan tempat tidur. Bukan berarti spraynya kotor, enggak. Ini bicara coitus, istilah Latin, hubungan suami istri dari kata coite. Kenapa? Karena Tuhan menghakimi di masa kini kenapa begitu banyak ada penyakit HIV, AIDS, penyakit menular seksual. Itu penghakiman Tuhan di masa depan di neraka. Bagian yang terakhir, ingat ya, kalau kita melakukan perzinahan, perselingkuhan, bagi pasangan sakit hati, malu, merasa tertolak, merasa dikhianatin, mengalami goncangan, tidak ada pertobatan, permintaan maaf yang bisa meredakan perasaan itu. Bertahun-tahun dia akan mengingat itu. Akibatnya rasa curiga seumur hidup. Jadi jangan marah kalau dicurigai. Bagi anak-anak ya, lihat, masa kecil anak-anak kita kepolosan, kepercayaan, terpukul hebat melihat orang tuanya yang melakukan perselingkuhan itu. Beberapa anak memutuskan tidak mau menikah dan ada yang menjadi cinta sejenis karena melihat orang tuanya. Pandangannya tentang kehidupan, tentang pernikahan, tentang kekristenan sangat dipengaruhi ya. Hubungan tidak akan pernah lagi kecuali Tuhan pulihkan. Karena jadi benci, jadi kepahitan. Dulu terbuka, dulu dekat, sekarang tertutup. Bagi anak-anak, bagi keluarga dekat, orang tua, keluarga, rekan-rekan, sakit hatinya tidak bisa digambarkan. Ya, pasti akan malu. Pelaku malu, keluarga nggak mau. Orang berusaha jaga jarak. Tidak akan pernah lagi sama seperti dulu. Dan memori itu akan selalu membekas, diingat. Respek, rasa percaya pasti terkikis.
bagi pekerjaan Tuhan. Saudara akan terpukul hebat dalam pelayanan, bayangan suram, tidak melayani lagi, malu melayani, dan penyesalan selalu terlambat mengikuti sepanjang hidup. Permintaan maaf tidak bisa menghapuskan kesalahan fatal ini. Bagi orang lain, sesama orang percaya, kejatuhan sesama orang Kristen yang lemah imannya, itu bisa jadi orang lain bisa melakukannya kok. Kenapa saya tidak? Bagi musuh-musuh Kristen punya alasan. Orang Kristen lihat itu loh. Mereka mencela kita, mereka mengejek kita, mereka mencemooh kita. Bagi kita sendiri, damai sejahtera dirampas dan hilang. Harga yang kita bayar lebih mahal dari dosanya. Kita mulai benci diri kita, tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang lari, ingin mati, karena kita mau akhiri semuanya. Tuhan yang datang kepada seorang perempuan di pinggir sumur yang kedapatan berzinah, dipulihkan. Tuhan juga memulihkan wanita yang mau dilempari dengan batu yang kedapatan berzina. Datang pada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh jadi berkat dalam kehidupan kami. Tolonglah kami belajar dalam dasar titah, jangan berzina bagian yang pertama. Kiranya hamba-Mu yang sederhana, yang penuh kelemahan ini, Kau berkati, perlengkapi dengan luar biasa. Berkati kami semuanya, supaya kami bisa belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah belajar. Kiranya mari kita buka tangan kita. Berkat dari Bapa Putra Kudus, berkati hidup saudara dan saya, hidup kita, rumah tangga kita, anak cucu menantu kita, usaha pekerjaan kita, studi masa depan anak-anak kita. Dan berkat Tuhan, kesehatan melimpah dalam kehidupan kita. Terima berkat dari Bapa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa, jangan datang dengan tangan Tuhan, dengan tangan hampa. Berikan persembahan, karena nomor rekening gereja menambahkan 1 rupiah. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.